Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang tafsir adabi ijtimai, yaitu tentang tafsir adabi ijtimai yang menjelaskan tentang upaya membumikan Al-Quran. Telah terjadi penyimpangan di dalam orientasi tafsir klasik yang dirasakan dan dicermati oleh ulama fikih tafsir kontemporer semacam Muhammad Abduh dan muridnya yang bernama Rasid Ridho. Kedua ini memperasai lahirnya jenis tafsir abadi ijtimai. Tujuannya itu menghindari penafsiran ala ulama sebelumnya yang seolah-olah menjadikan Al-Quran terlepas dari akal kehidupan manusia, baik sebagai individu atau sebagai masyarakat. Artinya zaman dahulu, zaman khalifah atau nabi, itu telah terjadi penyimpangan Al-Quran di dalam penyimpangan di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran itu dipalsukan dan disembunyikan sehingga Al-Quran itu menjadi tidak jelas, tidak berisi firman Allah sebenarnya. Termasuk zaman global sekarang. Dulu lama-lama banyak mengalami kesesatan karena tafsir Quran itu tidak jelas, sehingga muncul kedua ilmu tokoh yaitu Muhammad Abduh dan Rasid Ridho yang mempublikasi tafsir abadi ijtimai. Mereka melakukan ini supaya ulama-ulama yang terlepas dari Al-Quran itu menjadi kembali kepada Al-Quran, sehingga ulama-ulama tersebut kembali pada Al-Quran, karena ulama tersebut telah terlepas dari akal kehidupan manusia, dikembalikan oleh Muhammad Abduh dan Rasid Ridho. Dan Muhammad Abduh juga bertujuan untuk bercita-cita supaya membumikan Al-Quran, sehingga tujuannya sebagai daya dan rahmat bagi manusia dapat terrealisasi. Dan juga menurut koreksi Shihab, tafsir abadi ijtimai adalah tafsir menitikberatkan penjelasan ayat Al-Quran pada segi ketelitian redaksinya, kandungan ayat dalam satu redaksi yang indah, dengan penonjolan tujuan utama Al-Quran, yaitu membawa petunjuk ilahiyah ke dalam kehidupan. Kemudian ayat-ayat tersebut jelaskan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia. Artinya Quraisy Shihab menjelaskan bahwa penjelas tafsir ini ada abadi ijtimai ini itu hanya menitipkan penjelasan Al-Quran berdasarkan segala ketelitian di dalam redaksinya. Maksudnya kandungan ayat di dalam Al-Quran itu indah dan ditonjolkan oleh tafsir abadi ijtimai ini, ditonjolkan oleh tafsir abadi ijtimai oleh Quraisy Shihab. Tujuan utama Quran ditonjolkan ini yaitu membawa petunjuk ilahiyah ke dalam kehidupan. Kemudian ayat-ayat tersebut dijelaskan sebagai hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia. Dan juga bertolak definisi dari atas, ada 4 hal yang dianggap unsur pokok dari tafsir abadi ijtimai, yaitu menguraikan ketelitian redaksi ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, menguraikan makna dan kandungan ayat Al-Quran yang susunan kalimat indah. Ketiga, aksentuasi yang menonjol pada tujuan utama yang diuraikannya Al-Quran. Keempat, penafsiran ayat yang dikaitkan dengan sunnatullah yang berlaku dalam masyarakat, ada sunnah al-ijtimai. Dari penjelasan di sini atas yang saya jelaskan tadi, ada tolak belakang yang bisa dianggap unsur pokok tafsir abadi ijtimai, yaitu menggunakan ketelitian dari Al-Quran, menguraikan makna dan kandungan ayat-ayat Al-Quran susunan kalimat indah, aksentuasi menonjol pada tujuan utama diuraikannya Al-Quran, penafsiran ayatnya diuraikan dengan sunnatullah yang berlaku dalam masyarakat. Artinya
Dalam unsur pokok ini telah bisa abadi terjemahi. Jika tidak ada ini, maka tidak terbentuklah tafsir tersebut. Dengan tafsir tersebut dianggap palsu dan dhaif. Dan juga ada prinsip-prinsip pokoknya, yaitu menganggap setiap surat dalam Al-Quran sebagai salah satu kesatuan yang bersifat umum, representatif, dan berkelanjutan terus sampai ke hari kiamat. Al-Quran merupakan sumber utama dan utama dari kadar dan syarat Islam. Sedangkan pendapat ulama tidak mutlak harus diikuti, memerangi taklid dan membuka pintu ijtihad sederhana bagi telah memenuhi persyaratan, berpegang pada kekuatan akal dan bahkan menjadikan sebagai penentu atau tahkim dalam memahami Al-Quran. Dorong penelitian dan menerapkan metode ilmiah dan hasil penemuan ilmu pengetahuan di masa untuk menafsirkan Al-Quran, tidak menci persoalan-persoalan yang disinggung secara mubham oleh Al-Quran, bersikap sangat berhati-hati terhadap dan menolak secara tegas Israiliyat. Artinya dalam penafsiran tafsiran abadi terjemah ini ada juga prinsip-prinsip pokoknya. Prinsip pokok ini juga di dalam kitab tafsir yang dipegang oleh Muhammad Abduh dan Isido, yang mengatakan bahwa setiap surat itu memiliki keserasian dan memiliki representatif dan bisa juga jadi pegangan untuk supaya kita bisa berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan dibawa oleh Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita di dalam Al-Quran ini dan dijelaskan di tafsir abadi terjemahan ini, Al-Quran ini bisa juga jadi pegangan dan juga bisa juga buku atau ilmu pengetahuan untuk bisa menjelaskan tentang isi Al-Quran dan penjelasan adab-adab yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.